webinar mengembangkan budaya positif di sekolah pada kesempatan siang hari ini. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul atau bergabung bersama dalam acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Perkenalkan, saya Bu Nindi yang pada siang kali ini akan memandu dan menjadi moderator webinar pada kesempatan kali ini. Sebelum acara kita mulai, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang sudah bergabung, dan di sini juga ada yang luring, baik dari maupun luring. Pada acara yang pertama adalah acara sambutan sekaligus membuka acara webinar mengembangkan budaya positif di sekolah kepada Ibu Sri Sugiyarti SPD MPD. Kami silakan. Izin Pak Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Selamat Supriyanto selaku pengawas PSD Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Bapak Ibu pengurus KKV serta narasumber yang nanti mau berbagi tentang konsep budaya positif yang akan nanti disampaikan dari teman-teman CGB serta Bapak Ibu peserta kegiatan webinar baik luring maupun daring. Selamat siang, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semuanya dapat mengikuti kegiatan webinar ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti dari teman-teman CGB ini ada kegiatan terkait dengan budaya positif. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai yang ada yang disampaikan dari teman-teman CGB sehingga bisa menginspirasi kita semuanya. Semoga acara berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, acara kami buka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Sugiyarti SPD MPD yang berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar baik secara luring maupun daring, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi yang pertama. Kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Selamat Supriyanto DRS Selamat Supriyanto. Dan saya Pak, nggak belibet ini nampaknya, makan siangnya kurang banyak. Ya, kami silakan kepada Pak Selamat untuk menyampaikan materi selama 15 menit Pak. Nanti setelah materi dari Pak Selamat, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab 15 menit pula. Monggo Pak Selamat, waktu kami silakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Sugiyarti selaku Kepala SLB Semarang, dan saya hormati Bapak Ibu pengurus KKK di Kota Semarang serta Bapak Ibu guru SLB baik itu yang daring termasuk yang luring yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu baik itu secara daring maupun luring tanpa ada satu halangan apapun.
Semoga pertemuan pada siang hari ini mendapatkan ridho dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Salam yang lupa kita sampaikan lagi kepada Muhammad SAW dan kita berikan syukurnya yang kita ikuti semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syukur. Bapak Ibu yang hormati, pada siang hari ini maksud kehadiran saya di sini itu nyambi banyak sekali hadir untuk dua kegiatan sekaligus. Yang pertama untuk kegiatan saya selaku penilai PNM bagi kepala sekolah. Dan ini memang satu kegiatan saya yang pertama ini adalah untuk menilai PNM bagi menilai mungkin sudah ada yang untuk observasi. Jadi pelaksanaan observasi ini saya laksanakan untuk mengobservasi dari kegiatan bagi yang terkait dengan komunitas belajar. Jadi kemarin saya sampaikan kepada Ibu, Ibu ada kesempatan dan Ibu ada ketemu dengan teman-teman, nanti saya ikut gabung, dan tidak mengkhususkan Bu sekarang saya menilai dengan apa bikin acara itu ya. Jadi sekaligus begitu ada acara saya ikut gabung di sini untuk melaksanakan penilaian observasi PNM yang untuk dibahas. Yang kedua di sini terkait dengan Bapak Ibu semua, ya, guru-guru SLB yang baik itu dari Luring, ini terkait dengan komunitas belajar. Dalam hal ini komunitas belajar di sini adalah suatu wahana, suatu wadah bagi Bapak Ibu guru dalam hal pengembangan diri. Dalam hal pengembangan diri, Bapak Ibu, untuk era sekarang ini, pengembangan diri ini tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu pengembangan diri, Bapak Ibu berharap dipanggil, ya kan? Pak, kok nggak ada undangan lagi ya Pak ya? Kenapa? Di mana? Di BPDiksus, di mana? Di RPMP, di mana? Di Jakarta, gitu ya. Nah sekarang ini sudah tidak lagi untuk pengembangan diri Bapak Ibu menunggu-nunggu. Tapi sekarang Bapak Ibu jemput bola. Bapak Ibu melakukan jemput bola dalam hal ini adalah pengembangan diri harus Bapak Ibu yang proaktif. Kenapa? Karena pengembangan diri untuk siapa? Untuk kepala sekolah? Untuk sekolah? Untuk saya? Ya, untuk saya. Ya. Jawabannya adalah untuk saya. Kalau misalnya kalau memang untuk saya berarti harus aktif itu siapa? Nah, gitu ya. Bapak Ibu lapar, siapa mau cari makan? Cari sendiri toh. Bapak Ibu merasa kepanasan, cari yang adem. Siapa yang cari yang adem? Apakah nyuruh orang cari payung atau kita yang cari tempat yang adem? Cari tempat yang adem. Nah ini eranya sekarang ini sebenarnya pengembangan diri harus Bapak Ibu kita sendiri yang proaktif ya, untuk melakukan pengembangan diri. Untuk apa? Kalau kita melakukan pengembangan diri? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengisi PMM. Pengembangan diri nggak jadi PMM saja. Contohnya seperti sekarang ini kan tidak dari PMM. Jadi pengembangan diri ya adalah untuk peningkatan kompetensi kita. Nah kalau kita misalnya ini botol tinggal setengah, diisi lagi, penuh nggak? Penuh. Artinya apa? Diisi dengan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Dengan yang baru. Artinya kalau kita
kita punya wadah, kemudian kita isi dengan sesuatu yang baru, pasti tampilannya juga baru. Nah, demikian juga dengan pengembangan diri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Moga-moga sangat bisa sampai di gedung SLB Semarang ini. Bapak Ibu, kami di sini ada 3 CDB dari Kota Semarang. Mohon perkenalkan diri, nama saya Marlina Safitriani, kemudian teman kami Pak Rumi Suharyono, kemudian Bu Rian yang nanti akan memaparkan tentang budaya disiplin positif. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di SLB Semarang. Semoga ya nanti kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Matur sangat Pak Slamet dan Budi yang sudah memberikan fasilitas kepada kami untuk bisa memaparkan tentang budaya positif ini. Oke, untuk teman-teman yang daring, terima kasih juga nih sudah mengikuti kami secara daring. Semoga nanti bisa mengikuti sampai selesai. Bapak Ibu, dalam disiplin positif ini ada beberapa konsep intinya, itu ada beberapa hal ini yang akan kami sampaikan. Banyak sekali nih. Udah pusing duluan atau bagaimana? Yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian ada hukum dan penghargaan, ada restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan kami bagi menjadi 3 termin Bapak Ibu saya, Bu Ria dan Pak Rami. Bapak Ibu, ini apa tujuan kita, cita-cita yang ada di sekolah kita? Tentu kita ingin sekolah yang mempunyai iklim yang aman, gitu? Iklim aman, kemudian nyaman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Kemudian pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, dan pembelajaran yang berwisata dan ini nanti akan mencapai cita-cita tujuan sekolah yang kita inginkan, yaitu memiliki murid yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Lingkungan yang nyaman dan aman itu tidak akan bisa maksimal apabila tidak adanya disiplin positif. Bapak Ibu, coba misalnya ini kita menggenggam ada emas di tangan kita, kemudian kita ada yang mau minta emas yang ada di tangan kita, ada yang merayu, ada yang memaksa. Kita bisa membuka ataupun tetap menggenggam emas kita. Coba kalau begini, kalau ada yang minta begini akan bagaimana? Oh, kalau begini memberi. Mungkin Pak Pras tak genggam karena emas itu ya jadi punyaku. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi kontrol itu siapa? Apakah orang yang kita? Bukan. Yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri. Mau kita buka atau kita tutup, itu adalah yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu yang mungkin belum kita sadari dengan murid-murid kita. Karena kita mungkin pemikiran kita bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Pokoknya kita cilik menurut aku. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Kemudian
bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Misalnya dirayu-rayu, kok tak pakai permen, nah, akhirnya kita bisa membuka. Padahal Bapak Ibu, semua ini ada ilusi karena kontrol itu ada pada diri kita. Mungkin pas zaman kita kuliah ada yang namanya stimulus respon, masih ingat? Iya. Ternyata ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, karena yang sekarang ada tentang teori kontrol. Ini perbedaannya Bapak Ibu antara stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan itu kita sama. Jadi misalnya dalam satu kelas itu butuhnya belajar sama. Misalnya penjumlahan 1 sampai 10, ya ini semua satu kelas penjumlahan 1 sampai 10. Padahal dalam kenyataannya kan tidak. Kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal ternyata orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya gajah, kalau kita lihat dari depan itu berarti yang kelihatan hidungnya. Padahal kalau kita lihatnya dari belakang yang kelihatan ekornya. Nah, jadi kita tuh mungkin beranggapan bahwa itu tuh cara pandang kita sama. Padahal cara pandang orang itu berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya anak kita nakal, berarti mau mencubit teman, berarti dia itu kamu tuh nakal. Padahal ada alasan kenapa anak itu bisa mencubit temannya. Mungkin karena dia dicubit duluan. Bisa? Bisa. Ya. Mungkin juga karena dia pengen sesuatu dari temannya itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi ya Mas tadi. Padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kayak saya zaman kecil ya, kalau misalnya bujuk-bujuk minta sesuatu enggak bisa, akhirnya memaksa, pokoknya tuh kok nih. Nah, itu akhirnya keluar itu. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Dalam teori kontrol berpikirnya win-win solution, sama-sama menang. Nah, ini kita akan mulai masuk ke budaya disiplin. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna ini berkonotasi positif, yaitu dari mulut Socrates dan Plato, bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargainya. Tapi kenyataannya, apakah seperti itu Bapak Ibu di tempat kita? Saya aja ya, saya melalui diri saya saja. Ternyata tidak. Disiplin itu kadang itu sesuatu yang dilakukan seorang pada mana untuk membuat kepatuhan dan cenderung membuat tidak nyaman, bukan dengan apa yang dihargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Bapak itu tiap pagi apa yang buat? Apa? Bapak Ibu kan tiap pagi apel. Itu suatu, menurut Bapak Ibu, apel tiap pagi itu suatu paksaan atau kesadaran diri? Oke, kadang kita merasa bahwa apel itu memberatkan, untuk apel busuk. Tapi Anda panjenengan harus melaksanakannya. Oke, nah itu membuatnya tidak nyamanan. Nah, makanya ini ada yang namanya disiplin positif, di mana itu mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini nanti akan kita tumbuhkan, budayakan di lingkungan sekolah kita. Anak patuh karena kesadaran sendiri. Kita sebagai guru juga patuh karena kesadaran kita sendiri.
Kemudian Bapak Ibu, kita akan bicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu apa artinya nilai-nilai kebajikan universal? Itu di sini ada ya. Nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai manusia. Nilainya itu bersifat universal, jadi lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Kemudian menurut William Glasser pada teori kontrol 1984 bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan ideal ini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa sih contohnya nilai-nilai kebajikan? Panjenengan sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila? Sudah menjalankan mungkin? Apa saja toh? Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, berpikir kritis, kemudian gotong royong, mandiri, slogan SAB mandiri, kemudian kreatif. Nah, yang dimaksud dengan kebajikan itu seperti ini Bapak Ibu. Kemudian juga ada dari IBO Primary Youth Program itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Kemudian kita akan masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Zat tiga tadi, apel tadi. Ada yang apel karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Daripada aku dilomi buki tak melu apel. Berarti itu motivasi apa? Oh iya buki, oh makanya ada nggak apel buki karena nggak dilakukan. Nah harusnya itu ya Bu ya. Nah itu namanya motivasi apa? Eksternal. Kemudian ada yang ingin mendapat imbalan. Kayak misalnya anak kita ya, pas itu yang bisa jawab dikasih hadiah. Nah, berarti itu termasuk imbalan, termasuk reward. Itu adalah motivasi eksternal. Tujuan kita itu ada nanti motivasi internal, tujuan disiplin positif di sini, yaitu bahwa dia itu sadar karena kepingin bisa, misalnya aku upacara karena memang tanggung jawabku adalah ikut upacara, kewajibanku adalah ikut upacara, kewajibanku adalah ikut apel. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang sulit Bapak Ibu. Kadang kita bisa merintah orang lain, ngongkon wong liya iso. Tapi ketika kita melihat ke diri sendiri, itu yang sulit. Ada pepatah jargoni, iso ujar ora iso lakoni. Nah itu Ki Hajar Dewantara itu ingin bahwa kita tuh bisa memerintah orang lain, tapi juga bisa memerintah diri kita sendiri. Kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Coba kita main quiz ya Bapak Ibu ya. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk apa? Nah, 100. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Good. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Konsekuensi apa hukuman? Apa? Ini hukuman Bapak Ibu. 100 buat Bapak yang di sana. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Berarti tadi yang ada yang kita tidak, tadi yang 1 ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Cek, Bu Ina, mohon maaf. Sudah 5 menit kita Kurang bentar. kita tambah 2 menit lagi. Oke. Ini ya, bisa dibaca di Bapak Ibu. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu memaksa, kalau konsekuensi itu tidak, karena sudah adanya kesepakatan. Nih, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa merupakan suatu hukuman. Next. Bagaimana penghargaan itu bisa merupakan suatu hukuman? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin saat ini kita diberi penghargaan, kita akan patuh. Tapi apakah bisa selamanya patuh? Ternyata tidak. Kalau diberi penghargaan ya udah nggak usah patuh. Kemudian penghargaan itu bisa berarti menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, kita bisa memberikan apresiasi atau penghargaan apabila kita diberi pengakuan secara khusus, kemudian pengakuannya itu secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid-murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita tekankan nanti ada restitusi. Nanti akan dibahas oleh Pak Rowi lebih lanjut tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini Bapak Ibu, apabila murid kita melakukan kesalahan, mereka bisa menemukan kesalahannya sendiri, kemudian mencari solusi atau jalan keluar dari masalahnya sendiri, sehingga mereka nanti bisa kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Apakah SLB bisa? Bisa. Insya Allah, kalau kita mau berusaha itu akan bisa. Kemudian ini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu belajar dari kesalahan. Jadi misalnya kita salah, dan kita harus belajar dari kesalahan itu, bukan kita harus menebus kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Jadi restitusi itu tidak memaksa, tapi menawarkan. Kalau kamu salah begini, berarti kamu harusnya bagaimana? Nanti anak yang akan menjawab sendiri. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi istilahnya kayak koreksi diri. Anak bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nah, nanti kebutuhan dasar ini akan nanti diterangkan oleh Bu Rias. Kemudian berfokus pada karakter, bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah rangkuman tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman itu akan identitas yang gagal. Kemudian kalau yang sukses itu adalah adanya konsekuensi dan restitusi. Oke, sesuatu yang menyakitkan, hukuman kan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Padahal kan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Ya, bedanya itu adalah itu.
sudah selesai. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau waktu saya molor karena itu saya paling banyak bagiannya dengan kawan. Saya baru sadar Mas gaya PPT. Terus sangat apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lina untuk materi yang pertama, bukan yang pertama ya, materi pembuka tentang budaya positif di sekolah. Ini materi yang sangat menarik sekali karena tadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru atau wacana-wacana baru, terutama tentang sudah tidak berlakunya lagi stimulus respon. Saya mohon izin untuk berdiri di depan. Sama seperti Bu Malina, matur nuwun kepada Bapak Ibu atas kerawuhan panjenengan semua. Siang-siang wayai balik ngantuk malah komedi ini. Semoga berkenan dengan apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bu Malina. Tadi dari Bu Malina sudah ada apa itu nilai kebajikan, apa itu disiplin positif dan sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya agak grogi dari depan sudah beda sendiri pakaiannya, ternyata bikin deg-degan Bapak Ibu, ya Allah. Saya berdiri di sini mencoba memantaskan diri, semoga pantas di hadapan panjenengan semuanya. Perkenalkan, saya Dia Krismiati. Saya dari SLBC Widya Bakti Semarang. Alhamdulillah punya kesempatan untuk tergabung dalam pendidikan guru penggerak. Kebetulan ini adalah angkatan 11. Saya dipertemukan dengan Pak Rudi dan Bu Marina, dan mereka hebat. Saya belajar banyak ternyata. Tidak perlu lama lagi karena waktunya hanya 15 menit. Semoga cukup. Saya akan bahas tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip, ya, seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama antara guru dan murid, yang mana keyakinan kelas itu untuk memandu perilaku dan interaksi murid di kelas. Jadi peraturan yang telah diubah menjadi keyakinan kelas itu tidak memaksa murid karena disepakati bersama antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas itu seharusnya berupa pernyataan yang positif, menginspirasi dan memotivasi murid, apalagi untuk siswa kita yang ABK. Gunakanlah kalimat-kalimat, kata-kata yang seyogianya itu mudah diingat dan dipahami oleh murid. Jangan gunakan kata-kata yang misalnya apa gitu, tidak diperkenankan mengenakan sepatu selain berwarna hitam. Walah, lah ya semua umat bisa lah murid gitu. Jadi setidaknya gunakan yang gampang lah ya. Pakai sepatu berwarna hitam. Dan pakai kata tadi lah yo, bubuk itu foto bubuk, ngotot gitu. Next itu. Nah di sini pembuatan keyakinan kelas tidak asal dibuat. Ada step-step yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Dari mana peraturan-peraturan itu? Kita ambil dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah ada. Okay. Yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh datang terlambat. Biasanya Bapak Ibu kalimat dengan di awal kata tidak atau jangan itu membuat penasaran. Ojo nonton sing ora-ora, nonton sing ora-ora. Kemudian yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kebajikan atau keyakinan. Nah di sini, jadi tadi misal datang tepat waktu, kemudian itu merupakan apa gitu, ya? Langkah terakhir adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas, apalagi untuk
murid-murid kita, anak-anak kita yang merupakan ABK. Kita butuh pendalaman. Apa itu pendalaman? Kita ajak anak-anak kemudian mengenali melalui tabel T atau tabel D. Kemudian tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai murid. Nanti sedikit saya jelaskan kalau apa sekarang saja. Nah, ini tadi ya, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas ini tadi adalah step yang pertama. Misal kita sudah punya peraturan sekolah berupa tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memakai sepatu berwarna selain hitam, ya kurang ekil ya Allah. Tidak membuang sampah sembarangan, memakai seragam sesuai ketentuan, berkata baik dan jujur. Di sini ada beberapa yang menggunakan kalimat negatif. Tadi yang kalimat negatif harus diubah ke ya kalimat positif. Dulu kok tidak goyang sebenarnya. Next lagi dulu. Nah itu tadi yang 3 itu tadi harus dirubah. Next. Ya. Tadi tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh memakai sepatu berwarna selain hitam, ubah menjadi memakai sepatu berwarna hitam. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Kemudian memakai seragam sesuai ketentuan tadi sudah berupa kalimat positif, berkata baik dan jujur tadi sudah berupa kalimat positif, tidak perlu kita ubah. Ini hanya contoh loh, Next itu. Nah, kemudian menyalikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Kita kelompokkan. Datang tepat waktu, memakai sepatu berwarna hitam, memakai seragam sesuai ketentuan, itu adalah sikap disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya itu berupa nilai menjaga kebersihan. Berkata baik dan jujur itu adalah nilai kejujuran. Nah ini adalah nanti keyakinan yang akan kita kenalkan pada siswa yang akan kita sepakati bersama dengan murid-murid kita. Awali dengan kami yakin bahwa kami murid yang disiplin, murid yang menjaga kebersihan, murid yang jujur, apalagi murid yang saling menghargai. Ingat tadi gunakan kalimat-kalimat yang positif, yang menginspirasi, yang memotivasi. Nanti kalau siswa itu melanggar keyakinan mereka, itu kita ajak mereka berbicara, kembalikan lagi kepada mereka. Kok mau melanggar? Apa yang kamu langgar ini? Salah apa benar? Salah. Bagaimana solusinya? Biar siswa tadi menemukan sendiri solusi atas kesalahan mereka. Nanti melalui segitiga restitusi yang selebihnya akan disampaikan oleh Pak Rudi. Ketika murid kita melanggar sesuatu, Ibu, Bapak, biasanya ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Ada makan, dijawab sama Buki. Ada makan, kemudian kesehatan, tempat tinggal, mengatur Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang keempat ini adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang bertahan hidup tadi adalah fisiologis, yang keempat tadi adalah psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima itu adalah peran kita dalam sebuah lingkungan. Bagaimana kita bisa diterima, dan bagaimana kita bisa disayangi, atau kita memberikan rasa sayang, misal kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada rekan kerja. Kemudian kebebasan itu saya lihat contekan dulu.
Kebebasan itu berupa kemampuan kita bahwa kita memiliki untuk bisa memilih apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kemudian kesenangan ya seperti bermain, tertawa seperti itu, okay? Kemudian kalau penguasaan itu adalah kebutuhan kita untuk mencapai sesuatu. Kan sepertinya puas gitu kalau kita bisa mencapai sukses gitu. Itu adalah sebuah kebutuhan penguasaan. Apa perlu saya berikan contoh? Semisal kebutuhan bertahan hidup, Riyaki biasanya berdis ya. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Semisal saya adalah seorang murid, kemudian saya mengambil bekal teman saya. Saya ditanya sama guru, kenapa kok bekal temanmu kamu ambil? Saya nggak bawa, Bu, karena ibu lupa memberikan bekal, membawakan bekal untuk saya. Berarti itu adalah kemampuan saya untuk bertahan hidup, kebutuhan saya untuk bertahan hidup. Kemudian kasus lain, kalau saya mengambil bekal teman saya karena saya senang melihat ekspresi teman saya waktu jengkel gitu, itu kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Saya senang gitu kalau ngambil jajan teman saya, bekal teman saya tuh karena ekspresinya lucu waktu jengkel. Ini jajanku, ini bekalku, kayak gitu loh. Iya, itu adalah kesenangan. Kemudian kalau saya mengambil bekal teman saya karena saya itu ketika nanti saya ngambil bekal teman saya lapor ke guru saya dan guru saya akan manggil orang tua saya. Berarti itu kebutuhan apa yang sudah saya penuhi? Nah, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima saya itu belum terpenuhi. Jadi saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi ketika saya nakal sama teman saya kemudian teman saya lapor kepada guru akan memanggil orang tua. Nah, itu jadi kan saya dapat rasa perhatian, dapat perhatian dari orang tua saya. Jadi kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima saya itu belum terpenuhi ketika saya melakukan itu. Ada yang lain? Sudah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di akhir sesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 4 menit, Bu ya. Sudah cukup atau mau ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih. Pertanyaannya atau mencatat dahulu pertanyaannya karena nanti akan dijawab di akhir sesi. Baik, selanjutnya kepada Bapak Rudi Suharyono SPD, Sampo siap untuk menghadapi materi selanjutnya. Siap ya, Pak Rudi, kami berikan waktu 15 menit kepada Pak Rudi, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Rudi. Izin Duki Pak, selamat saya bawakan 5 posisi kontrol dari Bu Lina tadi. Ada 5 posisi kontrol dari Bu Ria, dan sebenarnya ini teori apa sih, makanan apa sih, restitusi dan sebagainya. Saya juga pertama kali dengar itu apa sih, apakah memang sulit, tapi ini menuju sebuah kebajikan bagi anak-anak kita. Next. 5 posisi kontrol itu ada 5 seperti tadi. Pertama, tadi kita memposisikan diri sebagai guru itu penghukum. Mungkin Bapak Ibu ada di posisi mana, nanti kita lihat. Pernah kamu datang terlambat sekarang, pusat itu penghukum. Pusat mungkin ada, mungkin. Lalu kedua, membuat merasa bersalah seperti yang Ibu, bahwa anak itu merasa bersalah seperti ini, bahwa kamu kalau terlambat nanti
kalau kamu melanggar nanti bapak ibu yang jadi sedih. Jadi saya sedih kalau kamu terlambat. Bisa dipahami? Tidak ya. Nanti kita selanjutnya. Next, sebagai teman itu ngobrol. Jadi tidak ada jarak. Guru dengan murid itu tidak ada jarak, teman dan sebagainya. Nanti selanjutnya next, pemantau itu apa dan sebagainya nanti. Lalu selanjutnya sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu menurut sepengetahuan Bapak Ibu, apakah sudah di nomor pembuku sebagai teman, pemantau, manajer, ada yang mau berpendapat? Saya ternyata di posisi pembuku tidak apa-apa, atau saya sebagai teman itu juga tidak apa-apa. Saya sudah sebagai pemantau itu apa? Oh, kelima-limanya. Jadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah itu juga tidak apa-apa. Ya, nice. Sebagai penghukum, kata-katanya seperti ini. Nah ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Membuat anak merasa apa? Oh, dengan seperti ini. Coba pernah bertanya kepada murid, kalau kamu dimarahin seperti apa? Ada yang pernah bertanya dengan murid, ketika saya di posisi penghukum ini pernah? Apa jawaban muridnya, Pak? Takut. Itu kalau di posisi ini, di posisi bawah ini seperti ini, anak akan seperti itu. Atau ada yang senang seperti ini? Ada. Iya. Ada. Dimarahi senang. Oh, Dina itu ya, Bu ya. Ternyata di anak kita memang kompleks. Ternyata dimarahi ada yang suka, tapi tidak apa-apa karena suka. Iya. Jadi kita lihat muridnya, ditanya saja, kamu selalu dimarahi, senang? Oh, enggak tahu. Ternyata belum, masih ngambang ya begini, antara senang dan tidak tahu ya. Seperti itu. Lalu setelah penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah ini tadi ibu sangat kecewa sekali. Berapa kali bapak harus beritahu kamu? Kalau orang tua kamu tahu seperti apa? Itu pernah mungkin bahwa ibu seperti itu ada yang ibu ini. Jadi dia merasa bersalah, anak itu merasa bersalah karena bapak ibu di posisi ini. Seperti pernah. Jadi silakan bapak ibu nanti besok silakan ditanya perasaannya seperti apa. Pernah seperti itu? Pernah? Oh, tadi yang jawab pernah siapa ya? Oh, Bu Ana. Pernah Bu Ana. Terus gimana perasaannya? Oh, itu spesial anak kita. Ketika hari ini apa, besok lupa. Iya, memang spesial. Dan dia ini akibatnya seperti ini. Ini secara teori seperti ini. Jadi dia merasa gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain karena dia merasa bersalah. Selanjutnya, setelah membuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman. Ini mungkin Bapak juga ada di posisi ini, lebih nyaman mungkin karena lebih enak, lebih nurut dengan Bapak Ibu. Tidak apa-apa, lebih nurut dan sebagainya. Tapi tetap ada kekurangannya. Karena sebagai teman, dia hanya nurut dengan Bapak Ibu saja. Mungkin dengan Bapak Ibu yang lain,
bukan teman saya, jadi tidak nurut. Teorinya seperti itu ya, ini teorinya. Jadi misalnya ada gurunya tidak masuk, diganti dengan guru yang lain, dia tidak akan menurut seperti guru yang aslinya. Ini secara teori seperti itu. Bagaimana dengan di SLB? Kompleks kan kalau di SLB. Ada yang mungkin jawaban satu dengan yang lainnya akan berbeda. Tapi secara teori bahwa sebagai teman akan seperti ini, mungkin juga nanti bisa dipraktekkan di putra putri Bapak Ibu. Diajak bicara sebagai teman seperti apa, sebagai teman ditanya seperti itu. Jadi memang akrab harus sebagai teman. Lalu selanjutnya sebagai pemantau. Jadi pemantau itu mengingatkan aturan. Jadi kita mantau saja, misalnya ketika anak itu melanggar, Bapak Ibu mengingatkan, tapi melanggar ini, melanggar peraturan ini, kamu konsekuensinya seperti ini. Itu memantau. Jadi memantau, maksudnya pemantau adalah seperti ini. Mungkin juga ada yang di posisi seperti ini, karena sudah ada aturan, kita tinggal pakai saja alat itu untuk memantau anak-anak. Jadi konsekuensi, ini lebih ke konsekuensi. Selanjutnya, nah sebagai manajer, ini yang paling menurut teori paling tinggi. Jadi antara penghukum dan yang lain tadi, bahwa ini akan kita laksanakan sebenarnya. Poinnya di sini sebagai manajer. Seperti apa manajer? Sudah dibaca Pak Ibu? Apakah di sini ada kata-kata menekan atau memberikan rasa bersalah? Apakah saya nggak mudah terima apa? Ada juga nggak apa-apa. Jadi bahwa di sini tidak ada anak itu kamu tidak ada, kamu mengecewakan juga tidak ada. Bahwa di sini solusi. Intinya di manajer itu adalah solusi, berdiskusi dengan siswa yang menyelesaikan juga berasal dari siswa. Jadi kita tidak memberi solusi, tapi siswa yang kita memberi clue-clue. Jadi siswa diajak ngobrol, jadi apa yang kamu lakukan, solusi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melanggar seperti ini. Itu di posisi manajer. Ini lebih bijaksana dari yang kemarin. Tapi silakan, kalau posisi Bapak Ibu nyamannya sebagai teman dulu. Dari teman dulu, nanti naik lagi jadi pemantau. Kalau belum sampai manajer, ditahan dulu. Nanti misalnya akan seperti jadi manajer, itu lebih baik. Jadi tidak. Jadi Bapak Ibu nanti melihat mana, dan itu bahwa itu baik untuk siswa. Selanjutnya, nah seperti ini, yang mana pemantau, penghukum, membuat merasa bersalah atau teman? Yang mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu sebagai apa? Oh, berarti sudah ngerti tadi. Pintar sekali. Kalau sanksi atau konsekuensinya apa? Ini apa? Pemantau. Agak-agak sedikit mundur atau masih? Sudah ya, berarti ini sudah dari jawaban dua ini posisi mana Bapak Ibu itu konsekuensi, pembuat merasa bersalah atau manajer, atau mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan sebagai manajer. Itu baik sekali. Selanjutnya, nah ini apa? Oh, oke. Sudah mudah berarti ini ya. Waduh. Oke. Saya baca. Oh ini
restitusi, apalagi itu restitusi. Restitusi itu, itu tujuannya adalah menstabilkan anak-anak ketika dia membuat kesalahan. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, apakah bapak itu langsung marah-marah atau langsung kamu konsekuensinya seperti itu? Tidak. Dari situ itu tidak seperti itu. Jadi dia ditanya dulu. Oh, semua mati. Ya oke, tidak apa-apa. Tapi rekamannya masih ya itu. Jadi ketika anak kita gambarnya seperti ini dari sisi oke ya, saya tahu saja bahwa ketika anak kita buat misalnya dia datang terlambat, lalu kita apa ya namanya, dari anak itu kita tidak langsung dia kamu bersalah, tapi karena kita sudah membuat keyakinan kelas aturan bahwa di situ tidak datang terlambat, kita tanya apa yang kamu langgar, tanya apa yang kamu langgar, siswa kan menjawab apa kalau di SLB, datang terlambat atau diam saja. Normalnya seperti ini, apa yang kamu langgar, datang terlambat, itu jawaban dari siswa bukan dari kita. Jadi dia tidak merasa diintimidasi, dia menjawab itu karena dari dia. Nah setelah itu setelah dia tahu kesalahannya, buat dia tidak merasa bersalah dulu, buat dia mau validasi bahwa dia itu bisa dilakukan siapa saja, terlambat itu bisa dilakukan siapa saja, termasuk bapak ibu guru. Kita bilang itu terlambat itu bisa dilakukan siapa saja, termasuk bapak ibu guru. Ketika siswa diajak ngobrol seperti itu, dia tidak akan terintimidasi juga. Jadi kesalahan itu biasa karena dilakukan setiap orang, biasa. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan, pernah. Setelah kita lakukan validasi bahwa anak itu tahu kesalahannya karena dia menjawab sendiri. Setelah itu kita kasih solusi. Besok lagi apa yang kamu lakukan jika kalau kamu tidak sebentar ya. Apa yang kamu lakukan untuk datang tidak terlambat? Kita tanya, apa yang kamu lakukan untuk tidak datang terlambat? Ada apa bu? Bangun lebih pagi. Kita tidak menjawab, tapi anak itu menjawab. Jadi itu dari diri sendiri. Besok saya akan bangun lebih pagi pak, karena dia merasa nyaman dulu dengan Pak Ibu. Dia tidak ditunjuk-tunjuk, tidak disalah-salah, karena dia sudah nyaman, dia akan seperti itu. Nah, solusinya bahwa dia bangun lebih pagi, itu solusinya. Jadi itu sebagai manajer, itulah segi dari diskusi. Itu contoh yang terus, ini contoh saya sendiri tadi karena dari mati. Mungkin bapak ibu pernah menerapkan seperti itu, bahwa ketika anak melanggar sesuatu kita ajak ngobrol dulu, kita buat nyaman dulu, bahwa kesalahan itu biasa, bahwa bapak ibu juga pernah bersalah, anak juga. Jadi ketika anak itu tidak terintimidasi, dia akan nyaman berbicara. Mungkin bapak ibu pernah juga, apapun itu akan berbicara. Nah kita baru masuk kasih solusi seperti itu. Jadi menstabilkan emosi dulu, bahwa dia merasa tidak tenang dulu, baru dia bahwa oh saya memang bersalah, dia mengaku sendiri, lalu kita kasih solusi seperti itu. Entah nanti itu diulang-ulang lagi,
mungkin anak kita ya karena di SLB diulang lagi karena besok lupa. Tapi secara teori baru seperti ini. Itu tadi menampilkan validasi bahwa dia tahu dia bersalah, lalu keyakinan yang dilanggar, kita tanyakan yang dilanggar apa, seperti itu. Itu. Selanjutnya lagi. Oh, sudah selesai. Waktunya juga sudah selesai. Oh, Pak. sudah selesai. Oke, terima kasih. Mungkin ini sesuatu yang baru, sesuatu yang bersilakan Bapak Ibu ditanyakan apapun, kita akan berusaha menjawab. Kita akan berbuat lebih baik untuk siswa, terutama siswa SLB seperti apakah dengan teori seperti ini, apakah itu bisa? Terima kasih. Terima kasih Pak Rui untuk materi yang ketiga tentang 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Asaura dari SLBC Dharma Mulia. Ingin bertanya sama Bapak Rui. Ini kan tadi kan posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol menurut teori. Sedangkan di lapangan itu tuh nggak sejalan sama teori. Jadi kan ada istilahnya kesenjangan kan, teori sama praktik. Nah, itu bagaimana Pak? Padahal kan setiap siswa kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita nggak bisa satu sama ini dan satu ajuan gitu kan. Itu gimana Pak? Terima kasih. Pak Rui, langsung jawab atau kita menyimpan beberapa pertanyaan? Langsung jawab biasa tidak lupa. Oh silakan Pak Rui. Ya silakan. Sebenarnya teori itu tidak banyak sebenarnya teori tidak sejalan dengan prakteknya, apalagi di SLB. Ketika saya memperoleh teori ini, sama pertanyaan seperti Bu siapa tadi? Bu Asia, sama. Apalagi di SLB seperti begitu tadi, dimarahin ada yang senang. Kalau di umum apakah itu dimarahin senang? Nah, saya juga tidak bisa, juga tidak harus ke manajer juga kan tadi saya bilang. Silahkan Bapak Ibu ketika terutama anak SLB itu, ketika dia jadi teman, posisikan seperti itu, baik untuk anak silahkan. Kalau sebagai penghukum baik untuk anak-anak silahkan. Tapi bahwa teori ini menujunya ke manajer. Secara teori di SLB itu sepertinya semua teori itu terbantahkan untuk anak-anak kita. Tapi kita berusaha menuju ke manajer itu juga pertama kali saya dapat teori ini juga di SLB ini kayaknya nggak match dengan apa yang di itu. Tapi kita berusaha menuju ke situ. Seperti itu. Memang di SLB itu kompleks. Ada yang tidak bisa berkomunikasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang kadang teori tidak sejalan dengan prakteknya. Tapi kita akan menuju ke yang lebih baik. Apalagi di SLB itu kurikulum merdekanya sangat-sangat merdeka tiap anak itu. Jadi kurikulum merdeka itu menurut saya inspirasi dari SLB seperti itu. Jadi berusaha menuju yang lebih baik. Mungkin masih di teman tidak masalah, tapi berusaha menuju yang lebih baik seperti itu. Terima kasih. Silakan Bu Lina. Bu Tasya, ketika kita menerapkan posisi kontrol ini, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid kita. Kalau misalnya murid kita bisa, kan ada penghukum merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ini. Maka kita cari yang sekiranya cocok buat anak kita. Dan kita sebaiknya menghindari dari yang namanya penghukum dan pembuat rasa bersalah ini. Karena ini nanti akan menimbulkan psikis anak. Ini misalnya dari dendam kepada gurunya, kemudian jadi sakit hati. Kita upayakan kita
tersebut. Misalnya dia bisa kalau kita sebagai teman kita ajak ngomong dia, maka kita posisikan diri kita sebagai teman. Karena kita sebagai guru yang tahu karakteristik murid kita nih. Gitu. Jadi, Buria mau menambahkan? Bu Tasya sedikit menambahkan, ini pengalaman pribadi dari saya. Saya mengakui saya pernah sebagai posisi penghukum. Tapi setelah saya di PGP mengenali posisi kontrol di mana penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal seorang guru. Jadi saya berusaha menghindari dua identitas itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya sudah ada pengalaman kemarin, iya, kalau sebagai manajer memang masih jauh dari itu. Tapi setidaknya anak salah membawa buku, Bu, aku salah buku, Yusuf balik coba bukumu, tidak seperti itu. Setidaknya ayo ajak anak, lah kenapa kok bisa salah, kenapa kok ketinggalan. Sebenarnya kan kita menanyakan alasan dulu. Lupa Bu, lupa baca jadwal. Terus kalau lupa siapa yang mau menyalahkan, namanya juga lupa. Ya sudah, sekarang pengennya gimana? Kan kita tidak bisa menanyakan seperti kalau kita menanyakan ke yang non ABK. Apa solusi yang bisa kamu temukan? Apa yang bisa kamu pemecahan masalah dari ini kamu? Gitu kan tidak bisa. Jadi terus harus bagaimana? Kalian minta itu ya Bu, minta kertas ke kantor ya buat nyatet, nanti tak pindah di rumah. Silahkan, setidaknya seperti itu Bu Tasya. Mengapa ada yang masih mengganjal atau mau yang itu bisa diterima? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Nuri, Bu Lina dan Bu Lia. Bagaimana Bu Tasya sudah bisa dipahami dan jelas? Ya, alhamdulillah. Baik, pertanyaan untuk peserta luring, satu lagi pertanyaan kami silakan bagi yang ingin bertanya. Monggo Bapak Ibu. Oh. Yang kebetulan dulu. Oh, Pak Aris, karena kita sudah biasa ya. Kita kenalan dulu yang agak muda Pak. Ingin tahu juga nih siapa, kenalan dulu namanya. Ya, nama lengkap asal sekolah ya Pak. Nama saya Muhammad Rifki Sadullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggilan saya adalah Rizky. Saya dari SLB Dharma Mulia. Saya ingin bertanya, tadi kan membahas tentang posisi kontrol dan cara mengajar agar ya jangan menghukum, jangan membuat rasa bersalah. Tapi kalau misalkan nih ada murid yang ketahuan melakukan tindakan yang melanggar hukum, ya seperti misal kayak merokok atau melakukan penyimpangan seksual, itu bagaimana cara kita mengajak dia, mengingatkan dia secara halus, karena di halus sekalipun juga kadang apalagi anak ABK gitu ya, itu bagaimana cara mengingatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifki. Mas atau Pak ini? Oh silakan. Oh Mas, oh ya alhamdulillah. Masih tinggal Mas? Wah, kesempatan ini siapa yang masih tinggal di sini? Mas Rifki dari SLB Dharma Mulia. Oke, tadi ada yang berbisik di sana nomor HP. Kayaknya bagian depan ada yang tanya ya. Tulis tadi. Nah, oh ya, Pak, pertanyaannya berat sekali ini Pak. Nanti bisa dijawab Pak Rui, Bu Rina maupun Ibu Ria. Silakan. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, di SLB memang kompleks ya. Secara teori memang ini teori secara untuk siswa yang kita bisa diajak bicara dengan normal seperti itu. Berbagai dengan di SLB. Nah, kita kembali lagi bahwa kita lihat karakternya siswa dulu. Ketika dia melanggar sesuatu, sebenarnya dia tahu hari itu dia tahu melanggar hari ini. Ketika karakter anaknya besok lupa lagi, itu banyak mungkin menurut kita, dan itu pasti diulang-ulang. Sekali lagi bahwa memang karakter anak kita seperti itu, lupa dengan mungkin ya tidak semua, tapi kebanyakan anak keluarga itu hari ini apa, besok apa gitu. Nah itu tindakan apa yang karena secara
dia bersekolah di sini, bahwa dia melanggar aturan itu iya. Tapi bagaimana kita seorang guru mencoba memberitahu bahwa ini jangan diulang, bahwa ini melanggar, jangan diulang dan sebagainya. Walaupun besok melanggar lagi, berarti itu kita awasi. Itu syarat. Saya juga memang lama mengajar dan banyak pelanggar seperti itu, diulangi terus. Dan di SLB ini memang nanti mungkin Pak Sanu juga bisa menjawab nanti. Karena kita berhadapan dengan anak yang memang dia itu terbatas seperti itu. Ada yang mendapatkan buria atau Silakan. Pak Rizky izin menambahkan, kebetulan baru sebelum terima rapot kemarin, di sini ada teman saya juga tahu kasusnya, siswa itu ikut grup porno, grup WA porno, gitu. Nah, kita jangan sampai nanti tak salah pengen begitu. Ampun Pak, jangan ya Pak ya. Kebetulan memang ada kasus seperti itu. Kita menghadapi ABK Pak, tidak bisa yang sekali kamu tidak boleh seperti itu tidak baik, itu tidak bisa sekali seperti itu. Bagaimana kita sebagai guru melakukan pendampingan secara kontinu Pak? Jadi kita selalu terhubung dengan orang tuanya, kita selalu melakukan pendekatan dengan siswa. Bagaimana guru masih ini enggak? Kita harus memposisikan diri, setidaknya kita memposisikan diri kita sebagai teman dulu. Nah, nanti si anak ketika sudah merasa nyaman, si anak akan bercerita, baru kita masukkan nasihat kepada si anak tersebut. Bagaimana baiknya kamu toh, kalau kamu toh nanti begini, nah yang bagus itu begini, nanti yang bagaimana kan siswa kita tidak sama masing-masing, jadi bagaimana bahasanya itu adalah dengan menyesuaikan dengan kondisi siswa saja. Mengapa? Report Bapak. Nomor bulan. Saya sependapat dengan Pak Roy dan Bu Rian. Kalau kita sebagai guru itu anak kita kan anak berkebutuhan khusus ya, jadi tidak bisa kita samakan dengan anak normal. Sekali pisan pintu tidak ada manut. Anak kita harus berulang-ulang kali, bahkan sampai istilahnya sesuatu menirem lah. Nah, ini kita harus memposisikan diri kita. Kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau. Dan anak itu harus memang kita ingatkan terus-menerus. Kemudian kerjasama dengan orang tua itu sangat penting, karena di sini kita mengawasi anak hanya berapa jam, paling banter 5 jam, sisanya ada di rumah. Jadi kita kontrol, baik kontrol pada tadi kasusnya bulian ya, kita kontrol HP-nya, kemudian kita kontrol pergaulannya, kemudian kita juga kontrol dia bermainnya dengan siapa. Jadi di sini guru bisa menempatkan sebagai teman, bisa menempatkan sebagai pemantau, maupun nanti kita bisa manajer. Jadi tidak asal langsung kita menghukum dia, pasti dia melakukan sesuatu itu kan ada alasannya. Bagaimana Pak Rizky atau Rifki tadi Pak Sambon? Betul apa? Kayak belum puas ya. Betul apa? Kelihatannya Pak Rifki, Bulia dan Bulina, Pak Rifki ini kayak belum puas dengan jawabannya, gitu kan? Pak Sambon, ya Pak Sambon yang saya menambahkan materi apa keyakinan kelas ini kayaknya di SMP perlu dibedah lebih lanjut Pak kelihatannya. Moga Pak Sambon mau ada yang ditambahkan. Sama saya sendiri bingung Pak. Baik Bapak Ibu, tadi kita banyak bicara, satu sisi berbicara dengan teori, satu sisi bersama praktek. Tadi dikatakan ada yang mengatakan bahwa praktek berbeda dengan teori. Itu saya sangat setuju. Ya. Saya terus saja menentang sekali. Ya. Kenapa? Kalau praktek itu berbeda dengan teori, ngapain dengan kuliah?
Terus derajat itu tuh apa? Itu ya. Artinya kalau saya memandangnya bahwa praktek adalah menerapkan teori. Hanya perlu diketahui bahwa kalau kita berbicara masalah teori, itu kita baru memandang dari satu sudut pandang. Contoh psikologi, kita hanya melihat dari gejala perilaku yang muncul. Nah, sementara kalau kita berbicara masalah praktek, contohnya tadi, contohnya apa tadi? Misal anak berkebutuhan khusus atau anak biasa itu melakukan pelanggaran hukum. Nah, Misal kayak merokok misalnya. ya, Oke, salah satunya nih merokok. Ya. Salah ini kasus. Nah, kasus merokok ini kita nggak bisa menghadapi dengan psikologi saja. Ya. Apalagi kita belajar psikologi, ada psikologi normal, ada psikologi abnormal, atau psikologi anak luar biasa, psikologi ALB gitu ya. Ini special needs ya. Sini. Nah, kalau kita tadi, anak berkebutuhan khusus, ya, lihat anaknya suka merokok, nah anaknya siapa ini? Tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras. Karakteristiknya masing-masing berbeda. Dilihat karakteristiknya. Kalau karakteristik ternyata itu adalah anak tunagrahita ringan, berarti dia mempunyai intelijensi yang agak di bawah. Ini jenenge lupa biasa. Gitu ya. Pak wis dituturi Pak ini wis dikandani tau ini sampai nggih Pak. Terus dia ngomong lali Pak, itu biasa. Artinya tadi yang dikatakan Bu Ina tadi harus terus. Satu. Anaknya tunadaksa. Kemudian dia merokok. Apakah kita melakukan sama dengan anak tunagrahita? Berbeda. Karena karakteristiknya berbeda. Apalagi kalau dengan tunalaras. Maka yang tadi disampaikan oleh Pak Rui di sini 5 posisi kontrol itu kita pakai semua. Ya. Contoh, pada suatu saat kita menghadapi anak yang membahayakan anak lain atau membahayakan dirinya sendiri, kita nanti akan sebagai untuk menghentikan saat itu, tidak dipakai terus. Ya. Tidak dipakai terus, tapi untuk menghentikan aktivitas yang membahayakan saat itu. Stop. Nanti kan? Nah, coba habis itu kita peluk, kita gandeng, kita beleng. Ya, jadi 5 kontrol tadi ini tidak berdiri sendiri. Ya, tapi satu kesatuan dipakai tadi sudah disampaikan oleh Lungalina. Tergantung kebutuhannya yang mana. Nah, kebutuhan yang mana ini kita pasti menggunakan ilmu pedagogik, ilmu ortopedagogik dan ilmu sosiologi. Nah maka dari itu jangan itu kuliah itu ada psikologi sosialnya, ada psikologi perkembangannya, ada pedagogiknya, ada ortopedagogiknya. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita belajar itu bukan sekarang saya menerapkan ortopedagogiknya, ya nggak jalan. Tapi begitu kita ketemu kasus, kita olah 1 sendok dari ortopedagogi, 1 sendok dari psikologi, 1 sendok teh dari sosiologi, jadilah menu tersendiri untuk dari anak tersebut. Nanti gini, ya ada juga Bapak Ibu ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh beliau sudah benar semua. Ini sebenarnya ilmu terapan yang soal mohon maaf ini ya, yang saya ikuti dari awal. Ini adalah ilmu terapan kalau belajar Gestalt. Ya, jadi buka lagi. Ya, ilmu terapan dari psikologi Gestalt atau asalnya dari teori Medan, Konrewin. Nah, ini ya kita ubah self-nya. Kalau mau ubah self-nya tadi dengan segitiga diskusi tadi. Ya, kalau kita bicara soal teori Medan dengan Konrewin, anak berubah setelah ubah self-nya. Nah, bagaimana merubah self? Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Rui tentang segitiga diskusi. Anak merokok, stop. Anak gabut, ayo sini. Kenapa kamu merokok? Pak Guru merokok. Oh iya kalau. Nah kalau begitu Pak Guru melanggar nggak? Pertanyaannya tadi. Pertanyaan bukan kalau begitu merokok melanggar nggak?
Kalau begitu Pak Guru melanggar nggak? Melanggar. Kalau Pak Guru melanggar, kamu melanggar nggak? Oke, kita sama-sama melanggar. Nah, artinya tadi ini masuk yang kedua, validasi. Ini prakteknya ya. Ini prakteknya. Ini masuk validasi. Oh, oke. Sama-sama melanggar. Oke. Kita sama-sama melanggar. Dari mana kita mengatakan kita sama-sama melanggar? Kenapa kita mengatakan kita sama-sama melanggar? Melanggar apa? Kesepakatan, bukan aturan. Nah, ini baik ya. Kalau aturan sepihak, tata tertib. Ya. Nah, tapi kalau sudah bisa disiplin positif, ini adalah kesepakatan. Oh, kita berarti sama-sama melanggar ya. Melanggar apa? Kesepakatan. Oke. Kalau kemarin waktu kita sepakat, kalau yang melanggar seperti apa? Diapakan? Suruh apa? Nah, ini sudah masuk yang ketiga. Apa tadi? Yang ketiga sebagai sesi kan tadi meyakinkan, mengayakan keyakinan. Orang apa? Menaikkan keyakinan. Oh iya, saya salah. Saya salah melanggar kesepakatan, dan kesepakatan yang kemarin kita sepakati itu seperti ini. Oke. Itu kalau kita bicara dengan anak-anak yang mudengan. Ya. Nah, bagaimana Pak dengan anak-anak yang nggak mudengan? Yuk. Berbeda lagi dengan teori? Tidak. Tetap. Ya. Tetap banyak apa? Tadi perlu pengulangan, pemahaman. Ya. Oh, kita salah ya. Bapak Guru salah ya. Maaf. Perlu juga anak-anak mendapatkan maaf dari Bapak Ibu Guru. Dan kita guru minta maaf juga perlu juga. Ya. Bagaimana supaya anak itu paham bahwa sesama warga sekolah baik itu lebih tua itu juga perlu minta maaf kalau memang dia melakukan kesalahan. Karena ini tadi kejadian sisi yang tadi menyatakan keyakinan. Oh iya, Pak Guru salah, minta maaf. Saya juga salah. Saya juga minta maaf. Ayo. Tapi untuk anak-anak seperti ini perlu kita tuntut, kita bimbing. Ya, contoh misalnya tadi, kamu salah nggak? Oh enggak, masa? Loh ini nih, kan nggak boleh merokok. Betul nggak? Betul. Tadi kamu merokok, berarti kamu salah. Oh, minta maaf sama teman-teman. Memang perlu kita bimbing seperti itu, kita tuntun. Jadi nggak bisa kita kalau kita bicara, kita menanyakan keyakinan kamu salah nggak? Salah. Dari mana kamu tahu salah? Itu kalau anak yang mudengan. Kita bicara dengan anak-anak kami dengan ABK sesuai dengan karakteristiknya. Ya, sesuai dengan karakteristik. Oh, ada yang perlu diarahkan, dituntun dalam menemukan keyakinannya. Ada yang memang harus menemukan sendiri. Contoh pada anak tunarungu, tunanetra, tunadaksa yang tidak mengalami hambatan intelektual. Ya, tapi kalau anak yang mengalami hambatan intelektual perlu ada pembimbingan. Itu. Cik, matur Pak Slamet. Bagaimana Mas Rifki? Alhamdulillah. Tidak, nggak apa-apa kan? Ya, matur nuwun sudah komplit sekali. Baik, masih ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang dari. Silakan untuk raise hand. Monggo Bapak Ibu yang bergabung via daring. Ya, silakan tunjuk tangan Bapak Ibu. Ya, buka kameranya dan dibuka mic-nya. Silakan. Bagaimana Sulis? Adakah? Maupun daring. Sebelum acara kami tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari ketiga materi yang sudah disampaikan oleh Bu Lina, Bu Ria, dan Pak Tui, bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya kita menerapkan hukuman, namun kita sudah harus mulai dengan menjalankan konsekuensi dan restitusi. Untuk keyakinan
kelas kita buat dari aturan sekolah yang disepakati, kemudian dirubah menjadi kata atau kalimat yang lebih positif, dan ada 5 posisi kontrol yang kita terapkan dalam menerapkan keyakinan kelas ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kelimanya ini tentu tidak harus kita tuju menjadi manajer seperti Pak Slamet sampaikan tadi, bahwa 5-5-nya dapat kita terapkan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Kemudian dari Pak Wi tadi juga menyampaikan sedikit restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan kembali keyakinan. Mungkin tidak mudah ya, tapi ini akan kita coba untuk melaksanakan segitiga restitusi itu. Dan tadi juga ada statement dari Pak Slamet juga yang membuat kita meyakini bahwa tidak betul bahwa teori itu bertentangan dengan realitas, bahwa teori itu selaras dengan kehidupan atau kenyataan yang kita hadapi. Nah, mungkin teori-teori yang disampaikan oleh Bu Lina, baik Bu Ria maupun Pak Rui, sepertinya terlihat terbantahkan, tetapi tentu kita ketika menerima ilmu itu setiap kali datang di webinar, seminar atau pelatihan, kita mengosongkan isi kepala kita bahwa ya ini teori yang memang harus kita serap, harus kita pelajari walaupun kita di SLB, karena kita tetap ada yang namanya duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Betul begitu Pak Slamet? Ya, mungkin kedepannya bisa diadakan lagi Pak Rui, Bu Lina, Bu Ria tentang materi ini, karena sangat menarik bagaimana membedah keyakinan kelas ini diterapkan ke teman-teman atau guru-guru SLB. Demikian Bapak Ibu yang menyimak atau bergabung secara luring maupun daring webinar tentang mengembangkan budaya positif di sekolah. Acara alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sangat antusias sekali. Saya ini mewakili panitia dan pemateri yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Acara kami tutup. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.